Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Baik ya, alhamdulillah sehat ya. Ya, terima kasih ibu-ibu telah meluangkan waktu dalam kesempatan siang hari ini pertemuan kelompok atau FDS PKH ya, program keluarga harapan. Untuk pertama-tama marilah kita haturkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat beliau kita masih diberikan kesehatan ya. Selalu berikan salam, marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, tentunya siang hari ini masih semangat ya. Semangat ya. Jadi untuk pembukaan kita dalam pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha ini nih, yaitu sesi 5 mengelola keuangan keluarga. Jadi untuk sebelum saya menyampaikan isi ini nih, nanti kita sama-sama belajar. Kita yaitu pertama kali kita yel-yel ya Bu ya. Jadi kalau saya yel-yelnya silahkan jawab. Yel-yelnya kalau saya bertanya uang tidak cukup, Ibu jawab diatur dong. Iya. Itu Bu ya? Ngerti ya? Ngerti, terima kasih. Uang tidak cukup. Iya. Coba saya ulang lagi ya. Uang tidak cukup. Diatur dong. Ya, diatur dong. Iya. Selanjutnya tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu semuanya ya. Selanjutnya yel-yel yang kedua itu mau tambah pendapatan, jawabnya buka usaha yuk, ya kan? Kalau mau tambah pendapatan, buka usaha yuk, tuh ya. Jangannya harus digenggam ya. Iya. Siap ya? Mau tambah pendapatan, buka usaha yuk. Iya, tepuk tangan lagi. Selanjutnya yaitu di sini ada yel-yel ini Bu, untuk menyemangati kita supaya kita tetap fokus, tetap semangat. Di sini ada beberapa tepuk pagi di antaranya. Nah, nanti tepuk pagi itu 1 kali, tepuk siang 2 kali, tepuk sore 3 kali, tepuk malam yaitu malam lewat. Jadi coba saya minta Ibu Juminem pimpin tepuk pagi. Tepuk pagi. Bareng sekali. Iya. Tepuk siang. Tepuk sore. Tepuk malam. Iya, tepuk tangan. Jadi kalau tepuk pagi ini 1 kali, kalau tepuk siang 2 kali, tepuk sore 3 kali, dan tepuk lewat tepuk malam ya tuh lewat. Namanya kalau malam jangan berisik, waktunya tidur. Yang ngerti Bu ya? Selanjutnya yaitu kita memasuki modul 2 yaitu sesi mengelola keuangan keluarga. Jadi sebelum sesuai dengan modul kita pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, sebelum kita merencanakan usaha ini usahanya salah satu KPM kita yaitu Ibu Juminem, yaitu pembuatan batu bata. Dengan proses pembuatannya sangat lama Bu ya. Iya, membutuhkan berapa bulan Bu? 3 bulan Bu ya. 3 bulan. Jadi sebelum kita membahas tentang perencanaan usaha, sesi 5 ini nih, kita mengelola keuangan keluarga. Jadi kita harus kelola dulu keuangan keluarga kita harus ini sebelum kita merencanakan usaha. Yang pertama, setiap rumah tangga ini nih pasti mengalami namanya apa Ibu? Problema ya, masalah yang kadangkala kita harus dituntut untuk mengelola antara pengeluaran dan pemasukan kita. Antara dengan ibu ini otomatis beda kebutuhan, beda pengeluaran, ya kan? Beda pemasukan, beda pengeluaran.
Jadi antara ibu satu dengan ibu yang lain ini beda-beda. Begitu juga kita, Bu. Jadi kita di sini dituntut untuk menyeimbangkan antara pemasukan dan pengeluaran. Jangan sampai pemasukan kita sedikit, pengeluaran kita bengkak. Berarti nggak sesuai. Itulah nantinya kita akan menjadi masalah besar nantinya. Yang pertama kita harus memahami jumlah pemasukan dan pengeluaran kita. Jumlah pemasukan dan pengeluaran kita ini berapa, dan jumlah pengeluaran kita ini berapa. Kalau kita sudah kita ketahui, otomatis kita akan istilah agak seimbang. Jangan seperti istilah besak pasak daripada tiang. Nah, yang film 1A yang kemarin kita tonton, yang tadi kita tonton, bahwa Ibu Lili ini tidak tahu cara mengelola keuangan. Ibu Lili ini tidak tahu cara mengelola keuangan, sehingga sering kehabisan uang. Jadi Ibu Lili ini yang ada di laptop kita tadi kita tonton tidak bisa mengatur keuangan sehingga sering kehabisan uangnya. Karena Ibu Lili ini tidak tahu mana yang pemasukan, mana yang pengeluarannya. Jadi dia nih pemasukan berapa, dikeluarannya berapa. Tidak sesuai. Jadi yang kedua, kemudian kita harus menyusun anggaran. Anggaran mana yang termasuk kebutuhan dan mana yang termasuk keinginan. Iya. Ibu harus tahu bedakan dulu antara kebutuhan dan keinginan ini. Kebutuhan apa, Ibu? Beras. Apa lagi, Ibu? Bahan pokok makanan. Terus? Ya, seperti peralatan mandi. Jadi seperti ini, Bu. Kebutuhan adalah sesuatu kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Iya. Kalau kita tunda, itu akan menjadikan kita ini istilahnya bermasalah bagi kehidupan kita. Contohnya makan nasi kan. Kalau kita tunda makan nasi itu otomatis kelaparan kan kita. Terus apa lagi, Bu, kebutuhan? Kebutuhannya bahan pokok. Pokoknya listrik ya. Kita ini tidak bisa, zaman sekarang ini tidak bisa hidup tanpa listrik. Memang bisa, tapi apa-apa menggunakan listrik. Kita masak air, dipakai kulkas, nyetrika, sudah itu. Bahkan kalau kita berternak, itu sekarang ini pakai beternak ayam untuk ngangetin ininya, usaha itu tuh pakai listrik. Itu kebutuhan. Dan sedangkan keinginan adalah bisa sesuatu yang bisa kita mengurangi, menunda atau membatalkan. Jadi sesuatu yang bisa kita kurangi, menunda atau membatalkan. Contohnya beli es krim, beli apa lagi? Beli baju, beli apa lagi, Bu? Beli rokok. Beli rokok, iya. Beli rokok. Terus apa lagi, Bu? Beli bensin, iya. Bisa ditunda. Itu bisa ditunda. Nah, jadi di sini ada amplop ya. Di sini ini listrik kebutuhan atau keinginan, Ibu? Kebutuhan ya. Iya. Jadi saya taruh di sini. Nah, pegang, Ibu. Perlengkapan mandi kebutuhan atau tidak? Kebutuhan. Ibu minta tolong pegang ya. Sedangkan beras kebutuhan. Ibu minta tolong pegang. Ya, kita harus satu-satu. Kalau rokok keinginan. Ayo Ibu pegang. Tapi kalau bagi Bapak penting. Tas baru keinginan Ibu. Sesudah itu bensin keinginan. Nah, sedangkan ini es krim dan HP. Menurut Ibu keinginan. Nah, jadi sekarang lihat di yang Ibu pegang sendiri-sendiri.
di situ ada listrik, di apa Ibu? Perlengkapan mandi di situ, beras, rokok, tas baru dan bensin. Nah, ini nih, ini jadi ibu-ibu yang ibu pegang itu ada yang kebutuhan, ada yang keinginan. Jadi coba ibu, ini listrik kebutuhan, kali ini perlengkapan mandi kebutuhan, beras kebutuhan, rokok keinginan, tas baru dan bensin. Nah jadi gini, itu kalau menurut ibu keinginan atau kebutuhan tas baru? Keinginan. Jadi ada rumah tangga yang lain tas baru itu kebutuhan, karena anaknya memang membutuhkan ya, karena tasnya yang lama sudah rusak, jadi itu tas baru berubah jadi kebutuhan. Nah bensin, kalau bagi kita ini keinginan, tetapi kalau contoh bekerja di leasing, seperti anak sekolah itu menjadi kebutuhan itu bisa berubah ibu. Tapi kalau beras tidak bisa dirubah, itu harus kebutuhan, gitu. Tidak bisa ditunda lagi. Kalau waktunya makan ya makan. Gitu. Selanjutnya itu mengendalikan anggaran. Mengendalikan apa ibu? Anggaran. Jadi ada dua cara mengendalikan anggaran, yaitu sistem amplop dan sistem kas harian. Sistem amplop ini digunakan untuk yang berpenghasilan setiap bulan. Setiap bulan itu namanya amplop. Kalau sistem catatan kas harian digunakan untuk berpenghasilan tidak tentu atau harian, buruh segala macam itu tidak tentu. Kadang banyak, kadang dikit. Jadi sistem amplop ini digunakan untuk penghasilan bulanan. Kalau catatan kas harian digunakan untuk penghasilan yang tidak yaitu buruh segala macamnya. Jadi catatan kas harian ini bisa kita lihat, kita lihat antara mana yang menjadi mana yang harus kita kurangi. Jadi dengan catatan kas harian ini kan kita ini tidak nentu kan penghasilan kita bayang, mana yang harus kita kurangi di catatan itu dibutuhkan itu. Mana yang harus kita tambah. Nah, kalau ada sisa di catatan kas harian ini kita dianjurkan untuk menabung. Jadi menabung itu tuh Bu tidak harus besar Bu. Tidak harus besar. Yang penting rutin. Yang kedua yaitu disiplin. Dan yang ketiga mempunyai tujuan. Kita menabung pokoknya anak itu akan penghasilan 2 tahun lagi anak saya ini SMP, masuk SMA. Bagaimana ya cara mengumpulkan duit ya istilahnya kan untuk pembayaran masuk sekolah nanti. Nah dari situ kita akan mulai nabung untuk tujuan itu. Mungkin sampai di sini ibu-ibu. Sebelum itu ada yang ibu tanya? Kau tanya minum tuh. Nggak ada. Ya. Untuk memberikan semangat kita lagi, ayo kita tepuk mantap. Tepuk mantap ini gini Bu. Tepuk mantap. Mantap. Iya, Pak ya. Ngerti kan? Nah, coba kita mulai. Tepuk mantap. Mantap. Iya, tepuk tangan Ibu. Kesimpulannya yaitu sebelum kita mengelola keuangan ini, perencanaan usaha ini kita harus dituntut mengelola keuangan ya dengan cara memahami jumlah pemasukan kita dan pengeluaran. Kita harus membedakan antara kebutuhan dan keinginan itu tadi Bu, ya kan? Kita harus membedakan dan mengendalikan anggaran, yaitu sistem amplop dan sistem catatan kas harian. Semoga dengan pertemuan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa
kita terapkan dalam di rumah tangga kita dan bisa menjadi contoh untuk keluarga yang lain. Semoga bermanfaat pertemuan kali ini. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.